amla utawa ora balagha. Wa in tuyukan den yakini, wa in tuyukinat senajan den yakini qillatuhu kedi emak, apa qillatuhu kedi emak qablu ing dalem sadurunge syak, qablu ing dalem sadurunge syak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bimulaqati najisin, sebab tetemu ing najis, bimulaqati najisin sebab tetemu ing najis, ai wala tanjusu bimulaqati najisin, ta'alluqe mriku malam yataghayyar ing dalem selagine ora dadi owah apa mak, senaje walam yataghayyar ing dalem selagine ora dadi owah apa mak, ing dalem selagine ora dadi owah apa mak bihi sebab najis, bihi sebab najis. Wa ini stahlakat senajan dadi rusak, wa ini stahlakat senajan dadi rusak apa an najasatu najis, apa an najasatu najis fihi ing dalem mak. Walaya jibulan ora wajib apa at-taba'udu ngedoi, apa at-taba'udu ngedoi min najisen sangking najis, min najisen sangking najis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fi ma'in ing dalem banyu, kasirin kang ake apa mak, kasirin kang ake apa mak, walau bala fil bahri masalan fartafa'at minhu raghwatun fahiya najisatun, walau balan lamun nguyuh sapa syahas, walau balan lamun nguyuh sapa syahas fil bahri ing dalem segara, fil bahri ing dalem segara, masalan umpamane, masalan umpamane fartafa'at mongko munggah, fartafa'at mongko munggah minhu sangking bahar, fartafa'at minhu fartafa'at mongko munggah minhu sangking bahar, ay minal bahri bisa babil bauli, apa rohwatun untuk, apa rohwatun untuk, faya mongko utawi rohwah, faya mongko utawi iku najisatun kang najis, intahak koko lamun dadi nyoto, intahak koko lamun dadi nyoto apa anna temene ya Allah ya Rabbi ya Karim rohwah, apa annaha sak temene roh iku min ainin najasati sangking kahanan najis, iku min ain najasati sangking kahanan najis, au minal mutaghayyiri uting banyu kang owah, utawa sangking banyu kang owah apa ahadu ausafihi salah siji sifati al mutaghayyir, salah siji sifati al mutaghayyir biha sebab najasah. Wa ilalan lamun tahaqqaqah, wa ilalan lamun ora tahaqqaqah fala mongko ora kunu najisatan, fala mongko ora takunu najisan. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajrahi qatratun ala syai'in lam tunajjisu. Walau turihat lan lamun cemplungake, walau turihat lan lamun den cemplungake fihi ing dalem bahar, fihi ing dalem bahar apa ba'ratun telek, apa ba'ratun tai garing, ba'rah itu kotoran yang sudah kering, kaku ngono kok Mbah, apa ba'ratun tai kering garing, fawaqa'at mongko tumibo, fawaqa'at mongko tumibo min ajlit torhi sangking arai buang, min ajlit torhi sangking arai buang apa sing waqa'at apa qatrotun pletian utawa tetesane banyu, apa qatrotan pletianing banyu ala syai'in ing atase swiji-wiji, ing atase swiji-wiji, lam tunajjizhu mongko ora najisake apa qatrah ing syai', mongko ora najisake apa qatrah ing syai'.
Wayan jusu qalilul ma'i wa huwa ma dunal qullataini haitsu lam dan biwusuli najisin ilaihi. Wayan jusulan bisa najis, wayan jusulan dadi najis apa qalilul ma'i banyu kang kedhik, apa qalilul ma'i banyu kang kedhik, wa utawi qalilul ma' wa utawi qalilul ma iku ma banyu, iku ma banyu dunal qullataini kang sak ngisore rong kullah. Hayakun sekirane ora ana apa qalilul ma, sekirane ora ana apa qalilul ma iku waridan kang nekani, iku waridan kang nekani, artinya dia maurud bukan warid. Yang jusu biwusuli najisin, sebab tumekane najis, biwusuli najisin sebab tumekane najis, ilaihi maring qalilul ma, yura kang bisa den tingali apa najis, yura kang bisa den tingali apa najis, bil basari kelawan meripat al mu'tadili kang mejono apa basar. Sifate najis ghairi ma'fuin kang ora den ma'fu, ghairi ma'fuin kang ora den ma'fu apa anhu najis, fil ma'i ing dalem banyu, fil ma'i ing dalem banyu, walau ma'fuan senajan den ma'fu, senajan den ma'fu apa anhu najis, fis sholati ing dalem salat, fis sholati ing dalem salat, kaghairihi kaya liyane ya Allah ya Rabbi ya Karim, kaghairihi kaya liyane ma, kaghairihi kaya liyane ma min bin bayane saking barang kang teles, wa ma'iin lan toer, barang kang toer, wa ing kasura senajan akeh apa la biwusuli maitatin, la biwusuli maitatin, ora sebab tumekane batang, ora sebab tumekane batang, la dama kang ora ana getih, la dama kang ora ana getih, iku li jinsiha kedue jenise maitah, iku li jinsiha kedue jenise maitah, sailun kang milih apa dam, sailun kang milih apa dam, ya Allah ya Rabbi ya Karim inda syaqi udwin, nalikane bedah gautoh, nalikane bedah ing gautoh, minha saking maitah, kaakrobin kaya kala jengking, kaakrobin kaya kala jengking, wawazain lan cecek, wawazain lan cecek, illa inta ghayyara angin lamun dadi owah, angin lamun dadi owah apa ma barang, asobat kang mekenani apa maita ing mah, kang mekenani apa maitah ing mah, walau yasiron senajan anane taghayyur iku kang gedhi, walau qalilan senajan, walau yasiron senajan anane taghayyur iku kang gedhi, fahina idin mongko nalikane taghayyara yang jusu dadi najis apa ma asobathu, la sarotonin, la sarotonin, la sarotonin atfun ala kaakrob, la sarotonin ora koyo kepiting, saroton itu kepiting, yuyu, ngerti yuyu ya? Lah sudah bilang yuyu biasanya itu tukang sumber ya, ya ngerti yuyu ya? Ngerti bedanya yuyu ambek kepiting ireng, yuyu itu nah. Wa difdain lan kodok, wa difdain, wa difdain lan kodok, mongko dadi najis apa qalilul ma utawa apa ma asobathu bihi ma sebab sarotonin wa difda, khilafan hal li jam'in maring sak golongane ulama, wala bimaitatin lan ora najis sebab batang, najis sebab batang, kana kang ono
kang ono apa nas'uha cukule maitah. Apa nas'uha cukule maitah. Iku minal ma'i saking banyu. Juga tidak menjadi najis air kalau ada bangkainya hewan yang munculnya dari air. Kalau alaki koyo alak. Alak itu artinya nempel. Hewan yang nempel namanya lintah. Lintah. Walau turiha senajan den cemplungake. Walau turiha senajan den cemplungake. Fi ing dalem Allah ya Rabbi ya Karim mak qalil. Apa maitatun batang. Apa maitatun batang. Min dalika saking mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim. Min dalika saking minal maitah allati la damalaha sa'il wal maitah allati kana nas'uha minal ma wa ing kana senajan ono apa at-tarihu wong kang nyemplungake iku ghairu mukallafin kang ora mukallaf iku ghairu mukallafin kang ora mukallaf wala asara lan ora ono labet iku maujud lan ora ono labet iku maujud li tarhil hayyi maring buang ing hayawan kang urip litorhil hayyi maring buang hayawan kang urip mutlakon kelawan mutlak waktarolan milih sapa kasiruna ulama kang akeh min aimmatina saking pira-pira imam-imam kita madhhab malikin ing madhabi Imam Malik banyak dari kalangan Imam Syafi'i madhabnya Imam Syafi'i yang mengikuti madhabnya Imam Malik. Apa pendapat beliau? Annal ma'a nyatane sak temene banyu iku la yang jusu ora dadi najis apa ma iku la yang jusu ora dadi najis apa ma mutlaqon kelawan mutlak illa bitaghayyuri angin kelawan sebab owah wal jari karokidin wal jari utawi banyu kang mili iku karokidin kaya banyu kang meneng wa fil qadimi lan iku tetep ing dalem qaul qadim la yanjusu qaliluhu utawi dawu la yanjusu qaliluhu maknane la yanjusu ora dadi najis apa qaliluhu kedhi al jari bila taghayyurin kelawan tanpa owah wa utawi ma fil qadim Malikin madhabi Imam Malik. Qala dawu sapa Imam Nawawi fil majmu'ing dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab sawa'un najasatu ma'iatan au jamidatan sawa'un kanat padha uga ana apa najasatu najis iku ma'iatan kang cower au jamidatan utawa kang atos wal ma'ul qalilu idza tanajjasa yathuru bi bulughihi kullataini pun samangke wala tanjusu kullata ma'in walau ihtimalan kan syukka fi ma'in abalaghuma amla wa in tuyqinat qillatuhu qablu la tanjusu bimulaqati najisin malam yataghayyar bi. Sekarang membahas tentang air. Kemarin sudah dijelaskan bahwa tentang air itu ada klasifikasi, ada perincian. Apakah air itu 2 kullah, yakni di angka 216 liter, atau tidak sampai 2 kullah. Sekarang, wala tanjusu kullata ma'in bimulaqati najisin. Ketika air itu sampai di angka 2 kullah, 216 liter atau lebih, maka tidak dihukumi najis, tidak menjadi najis. Karena bertemu atau kemasukan najis selama tidak mengalami perubahan.
Ketika ada air di angka 216 liter, 2 kula lebih, kemudian kemasukan najis, maka air itu tidak dihukumi menjadi najis selama tidak mengalami perubahan. Ono banyu, kolahan, berarti kolahan ya. Bak mandinya orang dulu namanya kolahan, wong Jawa lek ngaran. Ono kolahan, kolahane jeding. Ada bak mandinya orang, bak mandinya besar, mampu menampung air 2 kula. Airnya sebanyak 2. Kemudian tiba-tiba kemasukan najis. Ono wong ngoyo, ada orang kencing. Kencingnya nyiprat. Kencingnya masuk ke dalam air 2 kula itu. Apakah air 2 kula? Jawabannya tidak. Dilihat dulu. Apakah air yang kemasukan kencing yang itu najis? Itu air 2 kula itu mengalami perubahan atau tidak? Diambu. Enggak pancet, enggak berubah. Warnanya enggak berubah. Rasanya enggak berubah. Maka ketika ada kula lebih, 2 kula atau lebih, kemasukan najis bertemu dengan selama tidak mengalami perubahan tidak dihukumi najis. Walau meskipun air 2 kula itu hanya bersifat praduga saja. Meskipun ukuran 2 kula air itu hanya bersifat praduga. Praduga ya? Nanti praduga. Praduga itu dugaan. Belum di ka'an syukka fi ma'in abalaghuma amla wa in tuyuqinat qillatuhu qab. Jadi misalkan begini. Ono banyu, ada air. Semula airnya nggak sampai 2 kula, positif. Airnya sebelumnya cuma 100 liter. Airnya sebelumnya cuma 100 liter. Habis itu ditambahi. Begitu baru ditambahi. Iki 2 kula tagak ya. Iki 2 kula tagak ya. Koyoke wis koyoke. Koyoke ya durung. Nah ini. Meskipun 2 kulahnya itu belum dia paham ya? Kan belum diyakini. Jadi masih mengalami keraguan. Apakah air ini sampai 2 kula atau tidak? Meskipun sebelumnya diyakini bahwa air ini sedikit. Itu nanti ketika kemasukan najis, selama tidak mengalami perubahan, maka tidak dihukumi menjadi najis. Pokok kata kuncinya, air itu kalau banyak, di angka 2 kulah dalam kurung 216 liter atau lebih, maka baru dihukumi menjadi najis ketika kemasukan najis, ketika mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, nggak menjadi najis. Wa ini stahlakat an najasatu fi'i. Tidak dihukumi menjadi najis ketika kemasukan najis air 2 kula atau lebih tadi, meskipun najisnya larut di dalamnya. Saya bayangin ini Pak. Saya bayangin ini. Ada air tandon. Ada air tandon. Angkanya 500 liter. Berarti kan 2 kula lebih. Kamu ambil kencing 1 botol. Oh, sak tetes kurang. 1 botol. Wes ya. Kamu ambil air kencing 1 botol. Wes. Botol rada gede gak apa-apa. Masukkan ke dalam tandon yang airnya 500 liter tadi. Biur. Baru udeen. Ya. Kayak ngedek banyu nang gelas dikai milek ngono. Duduk. Setelah diaduk, kamu cek baunya. Gak ambu. Kamu cek warnanya, enggak berubah. Kamu cek rasanya, enggak berubah. Pertanyaannya, air 500 liter plus kencing 1 botol, hukumnya najis apa enggak? Tidak, karena tidak mengalami perubahan. Bombe gelem? Loh, bombe gelem? Loh, bombe gelem? Hah? Bombe gelem? Loh, iki tenanan. Ini bahas tenanan nih. Bombe gelem? Karena apa? Kamu nggak bisa memungkiri bahwa air yang ada di tandon saat ini itu bukan hanya 500 liter, tapi 500 liter plus botol plus kencing satu botol. Tapi kan wujud kencingnya sudah larut, ya, larut istahlak air 500 liter ini. Maka kamu kalau secara hukum fikih kamu harus yakin bahwa air itu suci, dan suci itu artinya dikonsumsi pun boleh, halal karena itu suci. Dan kan dipakai wudhu pun boleh. Ya kan ngono toh Pak? Kan begitu loh konsepnya. Nah itu maksudnya begitu.
Wala yajibu at-taba'udu min najisin fi ma'in katsirin. Dan tidak diwajibkan untuk menjauhi najis di air yang banyak. Ya. Tidak wajib untuk menjauhi di air yang banyak. Artinya begini. Misalkan ono banyu laut. Air laut atau air kali atau air apa sih ngene jenenge? Bendungan apa jenenge ngene kuwi? Wis bendungan lah, enggak tahu saya. Airnya kan banyak itu, Pak. Lebih dari 2 kula. Moro-moro nek wong kepesing nang ngono. Tapi taeke gak, taek sing mencret ngono gak, Pak. Wungkul. Ayo, kemambang akhirnya. Ngerti kemambang kowe lho. Kowe kita gambarnya tenanan, ngono ngaji tenanan, orang ngaji Banyol iki. Ana wong kepesing nang ngono. Ana kolam renang gede. Ah, contoh sing mau kolam renang asline. Kolam renang itu kan airnya 5 kilo, 500 liter lah. Lebih bahkan, 2 kula lebih. Nggak ya? Ada orang, cur, jero ya. Ambil renang biasanya kan ada cur. Larut airnya di dalam. Suci apa enggak Gus itu airnya? Suci selama tidak mengalami perubahan. Wis, isoyo beres. Saiki prakteknya sih enggak ngono. Ana wong renang, mbuh, kebelet ngising dibet mbuh piye? Kepesing, Pak. Bluk, gede. Gede. Adek wongkul ngono kae. Panganan sadurunge sare atos-atos. Dadine atos. Lah sadurunge panganan sing cair-cair kan dadine cair. Barang atos. La yajibu at-taba'udu min najisin fi ma'in katsirin. Dalam air yang begitu banyak, kamu tidak harus menjauhi najis yang ada. Artinya apa? Seumpama iku nang kolam renang ukurannya 50 meter kali 50 meter. Ae nang pojok sebelah kono. Kan selama nggak mengalami perubahan kan airnya tetap dihukumi paham ya? Berarti wudu nang kono oleh Gus. Oleh. Apa kudu sing pojok sing kono ya Gus, sing gak ono taeke ngono. Apa sing kono ya oleh. Sakarep. Masih sing pojok kono ono taeke ku gak apa-apa. Loh, iki kowe tak kandhani. Iki kowe tak kandhani. Meskipun di ujung yang di sana itu ada najis, kamu boleh tetap ayyaghtarifa. Kamu bebas untuk ambil di sana. Kenapa kok begitu? Karena tetap kaidahnya kembali pada kata-kata air 2 kula atau lebih, meskipun di dalamnya ada najis, selama tidak mengalami perubahan, maka hukumnya tetap suci mensu. Paham ya? Hati lek kowe pengin jajal kemantepanmu ambek fikih. Meneh misalnya ana banyu ngene kok ana taek kemambang, nyawuke aja sing pinggir kono ado. Pas pinggir sing taek iku, set aja sak taek pokoke. Aja sak taek. Set ngene, nawaitul wudu. Ana taeke ngono. Nah, kowe kudu ngerti bahwa secara fikih air itu selama 2 kula atau lebih kemasukan najis selama tidak mengalami perubahan hukumnya tetap suci. Cawuken pas pinggir taek. Set ya, jarak sak mili. Set ngene. Ya, jarak sak mili. Pokoknya sampai ono inti sarine tak gatut. Belain niku. Tak cawuken set nawaitul wudu. Boleh Gus, boleh. Hah? Nah, itu begitu, Pak. Duh. Dia suka ngomong ngono Gus, saya mau wala taba'udu. Tuh, ngaji fikih tenanan ngene iki. Membuktikan, oh, ngono fikih iya. La yajibu at-taba'udu min najisin fi ma'in katsirin. Walau bala fil bahri masalan. Fartafa'at minhu rahwatun. Fahiya najis intahaqqaqa anha min ainin najasah. Au minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha wa illa fala. Ketika ada orang kencing, nah biasa gua ngelek ngoyo Mbak ya. Ketika ada orang kencing di laut misalkan, karena kencing tur blukuduk, nah ini ada rohwa ya. Rohwa itu ada untuk gelembung. Nah, pinter dengaran bahasa. Atau pinter Farid Pasaidin ini. Misalkan ada orang Pak di laut atau kalau nggak di laut ya di kolam dimanapun kencing. Karena kencingnya orang ini maka muncullah rohwah untuk atau gelembung. Dimana kalau diyakini bahwa gelembung itu muncul dari air kencing itu maka gelembung itu dihukumi najis. Kalau diyakini bahwa gelembung itu dari air kencing. Atau diyakini bahwa gelembung itu munculnya dari air yang ketika kena kencing airnya menjadi berubah. Ya.
jadi gelembung, itu juga sama, dihukumi najis. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajli tarhi qatratun ala syai'in lam tunajjishu. Ini juga sama. Kamu kan tetap meyakini alurnya, Pak. Bahwa alur pikirannya air dua kullah selama tidak mengalami perubahan, maka air itu tetap dihukumi suci, mensucikan. Misalkan, kowe nyerok tae kancamu, ya. Faruk marinelek, seret bunter ini, set. Denteni telung dina sampai kaku. Wis ya, bakroh, akhirnya jadi bakroh. Bakroh itu kotoran kering. Wis kering. Durung sik sedep kayak semen sik diaduk durung. Wis dadi cor-coran gitu kan. Wis kaku gitu. Ya. Bojoku set ngene. Mau cari nang kolam renang. Kamu masukkan ke dalam air 2 kula. Kolam renang itu air 2 kula atau lebih. Kamu masukkan, biur. Akhirnya karena kamu lemparkan barang yang itu notabene-nya najis, dus. Akhirnya air 2 kula tadi itu ada yang nyiprat. Ya. Ada yang mantul, kena pantulannya barang keras, mencelat. Des. Kena kelambine sonep, des. Pertanyaannya, baju kamu yang kena air pantulan daripada benda keras yaitu kotoran yang notabene-nya najis tadi, baju kamu jadi najis apa enggak? Kamu jadi najis ora? Mbah? Kena banyu nih. Kowe paham ora bahasa nih, Mbah? Misalnya kita teleke Faruk sing wis atos kae mau ya. Ya si jarne 2 dina 3 dina kae mau. Diuncale nang banyu. Blus. Kan otomatis airnya kan ada yang nyiprat. Ketika airnya nyiprat kena baju kamu. Kena baju kamu. Baju kamu jadi najis apa enggak kena air itu? Air cipratan itu. Najis apa enggak? Lam tunajjisu. Jadilah kita. Maka cipratan air yang itu timbul dari kotoran kering tadi tidak membuat apa-apa yang dikenai oleh cipratan itu menjadi najis, tetap suci. Karena apa? Tetap ikut alur air 2 kula atau lebih. Ketika kemasukan najis, bertemu najis, selama tidak mengalami perubahan, maka hukumnya najis. Maka hukumnya tetap suci. Beda lek ngene. Teleke sira tok mamel ya. Sira tok mamel. Cepiar. Setnya barang diambu. Kok ngene rek? Intisari lah iki rek. Yo, duduk banyu murni iki. Iki katut sak intisari ne lek iku baru hukumnya najis. Paham Mas ya? Nah itu. Ini prakteknya walau turihat fihi ba'ratun. Ketika ada kotoran kering dilemparkan, dijatuhkan ke dalam air, dan dari menjatuhkan kotoran kering itu, maka nyipratlah air mengenai sesuatu, baju misalkan. Maka apa yang dikenai air dari lemparan kotoran tadi itu tidak menjadi najis. Selama kan airnya nggak mengalami perubahan toh Pak, kan berarti diambu toh begitu nyiprat. Enggak, banyu murni. Berarti najis ya enggak najis, apanya yang najis? Tapi aku mau kan banyunya saya mencelatkan gini, des, banyunya mencelat. Apa masalahnya? Air meskipun itu terkena sesuatu yang najis, selama tidak mengalami perubahan, hukumnya tetap tidak najis, tetap suci. Menurut. Wayan jusu qalilul ma'i wa huwa ma dunal qullatain haitsu lam yakun waridan biwusuli najisin ilaihi. Ketika ada air yang sedikit. Kalau tadi kan air banyak, 2 kula lebih kan berarti air banyak. Ketika ada air yang sedikit, tidak sampai 2 kula. Biwusuli najisin ilaihi, kemasukan najis, maka air 2 kula itu otomatis menjadi najis. Kalau air tidak sampai 2 kula, kemasukan najis, maka langsung dihukumi najis tanpa menunggu perubahan. Berubah atau tidak air itu menjadi najis. Kamu punya air aqua 1 gelas, ya? Marongono ono oyo nyiprat, ces. Meskipun hanya sekian tetes, tetap najis yang masuk dalam air yang tidak sampai 2 kula, maka air yang tidak sampai 2 kula kemasukan najis, berubah atau tidak berubah hukumnya najis. Makanya Pak nyuwun sewu, kamu tak kasih tahu. Kamu kalau ke rest area, ngerti rest area ya?
Biasanya kamar mandi minimalis ini. Rest area, ponten dan lain-lain ya. Pinggire ono bak ya. Bak rest area, kamar mandi rest area itu sak gede-gede nih kan orang gula. Masa ono sing sak tandon nang jedingan enggak ono, Pak. Bagi sak mono-mono iku. Hanya segitu saja. Itu andai kata diisi full, itu akhirnya enggak sampai 2 kula. Apalagi enggak full. Yes. Maro kowe nang WC yo. Ngising ya. WC duduk pisan. Yo. WC duduk. WC duduk ambek baki cecer ngene. Ya cecer yo. Ketinggiannya sama. Soalnya gak iso nyampe. Bingung. Akhirnya gak jeros-jerosan. Ini ya. Bayangin aja. Ces. Nyiprat lah. Ces. Mlebu nang kono. 1 tetes pun air yang dalam bak itu otomatis menjadi najis. Maro begitu mari ces, pakai wudu, nawaitul wudu. Gak bisa Pak De. Air yang ada dalam bak itu karena gak sampai 2 kullah, ketika kemasukan najis sekecil apapun, langsung airnya menjadi najis. Kenapa? Karena yanjusu qalilul ma'i wa huwa madunal kullatain biwusuli najisin ilaihi. Air yang tidak sampai 2 kullah ketika kemasukan najis berubah ataupun tidak berubah hukumnya najis. Tapi steril, Gus. Tak ambune pancet ya. Gak lapo-lapo. Sama saja. Karena air yang nggak sampai 2 kullah itu tidak menunggu berubah atau tidak. Ketika kemasukan najis otomatis dihukumi najis. Haitsu lam yakun waridan. Selama air 2 kullah tadi itu air 2 kullah. Selama air yang tidak sampai 2 kullah tadi itu didatangi najis, bukan mendatangi najis. Rungokne aku, Pak. Rungokne. Air yang sampai 2 kullah tadi, ketika bertemu dengan najis, kencing misalkan, langsung air yang nggak sampai 2 kullah itu langsung dihukumi najis. Itu ketika prakteknya air nggak sampai 2 kullah didatangi najis, bukan air 2 kullah ini najis. Paham? Kok nih, bener bingung. Praktek nggak sampai 2 kullah itu dihukumi najis ketika kemasukan najis itu jika najisnya yang mendatangi kepada air yang nggak sampai 2 kullah. Beda cerita ketika air yang nggak sampai 2 kullah yang mendatangi najis. Paham? Kamu punya baju kencing. Nah, baju kencing maksudnya baju kena kencing. Duduk kambing oyo, baju kena kencing, baju kencing. Kamu punya air 1 apa jenis? 1 cebok. Nah ya. Banyu sak cebok nggak sampai 2 kullah positif. Baju kamu ada kencingnya, biur. Air ketika kena baju langsung kena kencing, berarti airnya langsung jadi najis. Hah? Airnya langsung jadi najis. Air nggak sampai 2 kullah kan 1 cebok. Kena baju ada kencingnya. Ketika ketemu najis, airnya langsung menjadi najis. Berarti lek ngono masih mbok gira sampai ping 1000 lah najis terus kelambine. Hah? Gak suci-suci lah. Lah ini enggak. Kenapa enggak? Karena air itu meskipun enggak sampai 2 kullah, kalau airnya yang mendatangi najisnya, mudeng barang. Airnya yang mendatangi najisnya, maka air itu punya kekuatan untuk menghilangkan najis. Beda ketika airnya didatangi. Maka airnya ketika didatangi najisnya datang, nempel, langsung menjadi najis. Karena yang mendatangi yang punya power. Oke? Yang effort lah yang punya power. Oke? Lah menurut yo. Hah? Oh iya, Pak. Dalam sebuah hubungan itu yang menang yang punya effort. Saya nggak effort, pasrah saja. Lah kan ngono, Pak, yo. Yo, cara tuntutan kan ngono. Sing ngene aku, sing jemput aku, sing bayari aku jare Faruk. Hah? Iya, Pak. Dialah yang punya effort itu. Maka air pun begitu. Air yang nggak sampai 2 kullah, ketika kemasukan najis, kalau najisnya yang datang, otomatis airnya langsung dihukumi najis. Tapi kalau airnya yang mendatangi najisnya, meskipun airnya nggak sampai 2 kullah, mampu menghilangkan najis yang ada. Jadi suci. Sehingga nggak ada nalar, ono kelamin najis disiram banyu, najis terus iki. Banyunya nggak sampai 2 kullah. Nggak ada, karena airnya yang warid, bukan airnya yang mawrud. Oke? Yes.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, biwusuli najisin ilaihi yura bil basaril mu'tadil. Yura bil basaril mu'tadil. Air yang tidak sampai 2 kullah ketika kemasukan najis langsung dihukumi najis, baik berubah atau tidak berubah, itu jika najisnya najis yang mampu dilihat oleh mata normal. Najis yang mampu dilihat oleh mata normal. Mengecualikan najis yang tidak mampu dilihat mata normal. Tak kasih tahu kamu. Kau ngerti laler? Kamu tahu lalat? Laler itu nempel nang di sampah. Lah gak sampah telai Faruk. Hah? Ngono-ngono kuwi lah. Lalat itu punya kaki, Pak. Kakinya lalat itu nempleknya ya di situ-situ tadi, nempelnya. Sampah, kotoran, pokoknya najis-najis biasanya. Mari teko kono, habis dari sana nempel ke kitab kamu, nempel ke air kamu, nempel ke kopi kamu. Kakinya lalat yang ada najisnya itu, ketika kena air kamu dalam gelas, yang itu nggak sampai 2 kullah, mestinya ketika kemasukan najis, berubah atau tidak berubah langsung menjadi najis. Tapi itu najis yang bisa dilihat oleh mata normal. Lek telek sampah najis yang ada di kakinya lalat itu didelok moto sehat gak kene. Gak kene. Lek alat canggih set ketok. Hah? Apa ini? Microwave. Lho kok cuma microwave ya itu? Microwave, tapi pikir microwave. Gus, berarti kalau lalat gitu Gus, kakinya habis nempel kotoran, habis nempel najis, masuk ke air kita yang hanya di gelas itu, nggak sampai 2 kullah. Berarti air di gelas langsung jadi najis? Enggak. Kenapa? Karena itu najis yang la yurabil basaril mu'tadil. Tidak bisa dilihat oleh mata normal. Yes. Ma'fuin anhu fil ma'i, walau ma'fuan anhu fis salati. Masuk. Najis yang ketika masuk ke dalam air yang sedikit tidak sampai 2 kullah, airnya langsung dihukumi menjadi najis, itu kalau najisnya bukan najis yang dimakfu di dalam air. Kalau najisnya bukan najis yang dimakfu, meskipun dimakfu di dalam sholat. Kalau najisnya bukan najis yang dimakfu di dalam air, namun najis itu dimakfu di dalam sholat. Meskipun najis itu dimakfu di dalam sholat. Kamu tahu contohnya. Jadi dalam fikih itu kata makfu, kata dispensasi dalam urusan najis itu per kasus beda-beda. Contoh, ada kasus itu di mana najis itu dimakfu, didispensasi hanya urusan sholat, tapi tidak untuk urusan air. Contoh, dari ini kitab I'anah, contoh kasirin min damil baroris. Sesuatu yang banyak dari darahnya nyamuk. Nyamuk itu kalau darahnya buahnya itu bisa dimakfu tapi khusus urusan sholat. Tapi kalau masuk dalam air yang tidak sampai 2 kullah kemasukan darahnya nyamuk meskipun banyak, airnya tetap menjadi najis. Jadi dimakfu ke sholatmu. Itu kan sholat, bukan beda ya artinya ya. Dispensasi itu nggak bisa dari sana kamu bawa ke sini, nggak bisa, beda tempat, beda. Menurut? Maka di sini diberikan catatan bahwa air yang nggak sampai 2 kullah ketika kemasukan najis langsung dihukumi menjadi najis, itu bila mana najisnya tidak najis yang dimakfu di dalam air, meskipun tidak dimakfu di dalam sholat. Artinya najis-najis yang tidak dimakfu dalam air. Najis yang dimakfu dalam air beda kasus. Contoh, endi mau durung ka ghairihi min rabbin wa ma'in wa in katsura. Sama halnya dengan air yang sedikit tidak sampai 2 kullah adalah radbin wa ma'i. Radbin wa ma'i. Radbin itu sesuatu yang basah ataupun sesuatu yang cair. Kopi ini Pak. Kopi atau mari wudu, marono serbetmu teles ya. Itu namanya radbin, sesuatu yang basah. Itu ketika kena hal-hal yang tadi itu, najis itu tadi, yang mampu dilihat mata dan tidak dimakfu, maka otomatis menjadi najis. Otomatis menjadi najis. Yes.
la biwusuli maitatin la damali jinsiha sa'il inda syaqi udwid minha. Tidak dihukumi najis. Air yang tidak sampai 2 kullah tidak dihukumi najis ketika kemasukan bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Bangkai itu kan hukumnya najis, Pak. Tengok nih. Bangkai itu hukumnya najis. Tapi ada bangkai itu yang hukumnya nggak najis. Dima'fu. Apa bangkai yang dihukumi seperti itu? Yaitu bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika disobek. Itu ketika masuk ke dalam air yang nggak sampai 2 kullah, airnya tetap suci. Contoh, kamu tahu hewan yang nggak punya darah yang mengalir? Lalat. Lalat itu pretelon aja, mutilasin. Itu ngerti hewan, Mbak yo? Hewan itu kalau disobek kulitnya, keluar darah. Itu namanya lahu damun sa'il inda syaqi udwin minha. Laha damun sa'il inda syaqi udwin minha. Punya darah yang mengalir ketika disobek. Buktinya ketika disobek keluar darah. Tapi lek laler itu masih mau mutilasi. Dengan senengan ngene iki yo, negep. Laler gede kayak. Des, mutilasi. Enggak bakal keluar darah. Karena lalat itu termasuk maitah yang lada. Hewan-hewan yang ketika mati bangkai itu hukumnya tidak ada masalah karena dia termasuk hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kamu punya kopi, Pak? Dung. Rudal ya, mlebu kene. Lho ono laler rek. Lho apa iki? Iki cotek ini ae. Tes ya. Seruput mana? Ya kan mana emang jadi soalnya 5.000 nabi yo. Tuh kopi kapal api sak banyune panas 5.000. Dicotek ngene. Tes. Loh, gak najis dah, kan itu bangkai. Enggak najis. Loh, katanya air enggak sampai 2 kula kemasukan bangkai. Bangkai najis jadi najis. Itu kalau bukan bangkainya lalat. Kalau bangkainya lalat, lalat itu termasuk yang lada malahasail, tidak punya darah yang mengalir. Contoh lagi, kaakrobin, seperti jengking. Kalau jengking itu tidak punya darah mengalir. Misalnya kalau jengking ya, mati nang jedingmu cuwili, airnya nggak sampai 2 kula. Ada kala jengking mati jadi bangkai dalam air, tetap hukumnya suci. Wawazaid contoh lain. Waza itu cicak di dinding. Misalnya kita kopi atau punya air dalam gelas, ono cecek, Pak. Nang di plafon. Moro-moro ditekani Israel aja ya. Dicabut nyawanya, set ya. Cecek itu lo gurah ini. Set pas kopimu. Cep. Kan bangkai itu, Pak. Sudah mati kan bangkai. Masuk ke dalam air kamu. Enggak sampai 2 kula. Itu air saya najis enggak, Gus? Enggak najis. Katanya air enggak sampai 2 kula masuk najis. Iya. Tapi bukan najis, bukan bangkainya cicak karena bangkai itu termasuk yang maitah yang lada malaha sa'il inda syaqi udwin minha. Gus, sedih kan urusanmu. Bukan urusan najis enggak najis. Paham maksudnya ya? Kita enggak membahas personalia. Lek bahas personalia ku repot. Hah? Enggak bahas hukum masalah najis atau tidak. Illa in taghayyara ma asabathu walau yasiran fahina idin yanjusu. Berbeda halnya ketika air yang tidak sampai 2 kullah atau barang cair itu tadi ketika kemasukan bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Meskipun perubahannya sedikit maka menjadi najis. Contoh, semut. Ngerti semut? Semut itu kan nggak punya darah mengalir. Mestinya kalau anak semut melbu kopi, ada semut masuk air yang tidak sampai 2 kula, meskipun semut itu mati di dalam air yang nggak sampai 2 kula, air nggak sampai 2 kulanya tetap dihukumi suci karena semut nggak punya darah mengalir. Itu kalau prakteknya airnya nggak mengalami perubahan. Lek semut ewon rombongan, Pak, ziarah, bis-bisan 100 bis, ya Mbak. Rawuh teng kopi ini pun panjenengan saking katai ziarah ini wong bludak desaan jero kopi mati kabeh barang kabeh mbok seruput. Loh, semut rek. Oh, semut ini bangkai mati jadi bangkai. Ini bangkainya hewan yang nggak punya darah yang mengalir. Betul. Ambun sih tapi. Ambu semut.
Saking akeh soalnya Pak, rombongan ziarah itu mau. Maka kalau seperti itu, kopi kamu yang meskipun bangkainya ada dalamnya itu adalah bangkai semut, itu hukumnya menjadi najis. Fahina idin yanjusu, menjadi najis. Kenapa? Karena mengalami perubahan. Ngono lho, paham? Hah? Ya masih semut jadi delok dhisik rek. Lek ewon rombongan ziarah ngono ya jadi alekno. Rombongan ziarah. Kalau buahnya sampai merubah air yang nggak sampai 2 kula tadi itu atau benda cair, maka dihukumi menjadi najis karena berubah. La sarotonin wa dhafda fayajuzu bihi ma khilafan li jam'in. Berbeda dengan bangkainya saroton. Saroton itu kepiting. Kalau nggak kepiting ya yuyu. Wes? Atau dhafda. Apa itu? Kodok. Ono kodok pung mencolot pung mencolot nang jedinge Faruk nyemplung mati jero banyu jadi bangkai. Jeding kula cilik Gus, kamar mandi saya kecil nggak sampai 2 kula. Najis nggak? Najis itu loh, masa najis itu la sarotonin fayanjusu bihima khilafan dijamin, maka hukumnya menjadi najis. Ya memang ada sekelompok yang mengatakan, mayoritas itu mengatakan najis. Wala bimaitatin kana nas'uha minal kal'alaki. Tidak dihukumi najis ketika ada air tidak sampai 2 kullah kemangkainya hewan yang munculnya tumbuhnya dari air. Ono hewan itu Pak, lahirnya teko banyu. Lahirnya teko, contoh apa? Contohnya apa? Alak itu lintah. Ngerti lintah? Ngerti lintah? Si biasa kayak uya mengkerut. Hah? Itu namanya lintah. Kamu tak kayak uya sing akeh yo. Lek mengkerut berarti kayak lintah. Lintah itu termasuk hewan yang kana nas'uha minal ma. Hewan yang lahirnya, munculnya, tumbuhnya dari air. Maka untuk hewan-hewan yang seperti itu, ketika mati menjadi bangkai, masuk ke dalam air, meskipun airnya nggak sampai 2 kullah, maka air itu tetap dihukumi suci. Yes. Walau turiha fihi maitatun min dalika najusa wa in kana tarihu ghairu mukallafin. Yes. Tapi ketika bila mana bangkai-bangkai tadi itu dicemplungkan dengan sengaja, dimasukkan dengan sengaja, maka air, cairan, benda basah itu menjadi najis meskipun yang memasukkan bukan mukallaf. Jadi kamu kan mau ngomong tuh Pak, seluruh praktek yang terjadi itu yang natural, artinya cicak masuk dengan sendirinya, kemudian lalat masuk dengan sendirinya. Beda lek ngene negep. Set oleh kopi ini konjoni dilboni. Masih siji, meskipun hanya 1, lalat bangkai, termasuk bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kalau turiha, dicemplungkan dengan sengaja, dimasukkan dengan sengaja, maka najusa. Cairan, air yang nggak sampai 2 kula tadi itu, hukumnya tetap menjadi najis. Boleh nggak? No? Nah, itu. Karena turiha, karena dimasukkan. Walau kana tarihu ghairu mukallafin. Meskipun yang mencemplungkan itu bukanlah orang yang mukallaf. Ono arek cilik di gudang ambek arek cilik misalnya. Faruk duwe adik misalnya. Oh gak duwe ya. Gak duwe adik kamu. Dikuasai nampak Imam berarti. Oh iya dia adik wedok lah lihat. Misalnya dia adik. Adik sih durung tahes, umur 5 tahun. Ces, nyekel laler, cemplungin nang kopimu. Set. Tetap hukumnya menjadi najis. Meskipun bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kenapa? Karena dicemplungkan, karena dimasukkan. Wala asara li tarhil hayyi mutlaqan. Wala asara li tarhil hayyi mutlaqan. Berbeda halnya ketika yang dimasukkan itu adalah hewan hidup. Paham hewan hidup? Laler urip. Berarti kan belum bangkai. Bangkai itu kan kalau sudah ambil lalat, cek, urip sean, cemplung di kopi, set. Ditelok Faruk. Oh, kari codek tok ini, tes, masih suci. Pokok belum mati. Kalau sudah mati jadinya bangkai. Kalau bangkai dicemplungkan dengan sengaja, meskipun lalat hukumnya menjadi najis. Ngono lho Mbak. Wa akhiruna min a'immatina madhhab Malik.
Gus, tapi sulit kalau ikut pendapat tadi, Gus. Dua kula kena najis, berubah nggak berubah menjadi najis. Nah, rest area itu kenyataannya gitu semua ya. Hah? Apa? Ini didik-didik ya, Mbah? Kecipratan uyu. Hah? Kecipratan sembarang kalir. Apa nggak jadi najis semua itu, Gus? Apa solusinya? Solusinya ikut pendapatnya Imam Malik. Gimana pendapatnya Imam Malik? Lah itu besok saja. Soalnya sudah maghrib. Bersambung. Ya. Coming soon. Pun, tak benten aja besok. Akhirullah a'lam bishawab.